Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun sekarang masih masa pandemi, kita harus tetap semangat belajarnya. Ya, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustadzah Heni, pembelajaran tematik masa 1 muat PKN kelas 5. Sebelum kita mulai pelajaran, mari bersama kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, yang pertama, memahami tri kerukunan umat beragama. Yang kedua, menentukan pengamalan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, menganalisis pentingnya keadilan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang keempat, menyebutkan perwujudan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pembelajaran kita yang pertama hari ini adalah tri kerukunan umat beragama. Indonesia itu terdiri atas berbagai macam etnis, budaya, suku, dan agama. Meskipun hidup dalam keberagaman, masyarakat Indonesia hendaknya senantiasa menjaga yang namanya kerukunan demi memperkukuh persatuan dan kesatuan. Nah, di kerukunan umat beragama itu memiliki 3 aspek. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Konsep ini mencegah terjadinya yang namanya perselisihan dalam suatu agama. Kemudian yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Konsep ini bertujuan menciptakan sikap toleransi antara pemeluk agama satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, konsep ini mencegah adanya kebijakan pemerintah yang berseberangan dengan ajaran tiap-tiap agama. Itu adalah 3 aspek dalam tri kerukunan umat beragama. Selanjutnya adalah manfaat kerukunan antar umat beragama. Banyak sekali manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kerukunan umat beragama. Contohnya yang pertama, menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, wujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai. Yang ketiga, mencegah terjadinya perselisihan dan perpecahan. Yang keempat, memelihara stabilitas dan ketahanan nasional. Yang kelima, membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan bangsa. Dan yang keenam, mempersatukan perbedaan antar umat beragama. Itu adalah beberapa manfaat dari kerukunan antar umat beragama. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengamalan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita semuanya harus bersyukur. Rasa syukur yang kita panjatkan merupakan bentuk kita percaya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bersyukur kepada Allah itu merupakan bentuk pengamalan nilai Pancasila, yaitu sila pertama, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, dan memiliki makna bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan. Negara juga mengatur mengenai kebebasan untuk memeluk agama yang terdapat pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, sebagai contoh, perilaku yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila yang pertama dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Yang kedua,
memeluk salah satu agama yang diakui di Indonesia. Yang ketiga, menghormati perayaan hari raya agama lain. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Itu adalah contoh dari pencerminan pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap warga negara memiliki hak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kekayaan sumber daya alam Indonesia adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, kekayaan alam yang ada di Indonesia tidak dikuasai oleh individu, kelompok, golongan tertentu, atau pemerintah. Tetapi kekayaan alam dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyatnya. Warga negara Indonesia mendapatkan keadilan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan tersebut sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila. Siapa yang tahu bunyi sila kelima? Iya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa keadilan itu berlaku bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu. Itu adalah tujuan dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Perwujudan pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, penghematan bahan galian tambang. Apabila bahan tambang sudah habis digunakan, bahan galian tidak dapat digunakan lagi. Oleh karena itu, dalam menggunakan bahan tersebut, harus dilakukan penghematan atau mencari bahan alternatif lain yang serupa. Nah, yang kedua, contohnya, perlindungan hewan dan tumbuhan. Agar alam dan swasta marga satwa menjadi bentuk perwujudan pemerintah dalam melindungi tumbuhan langka dan hewan yang hampir punah. Apa toh cagar alam itu? Cagar alam adalah perlindungan terhadap hutan, tumbuhan, dan hewan yang ada di dalamnya. Sedangkan swasta marga satwa yaitu tempat perlindungan hewan agar tidak punah. Perwujudan yang ketiga yaitu pemeliharaan lingkungan. Pemerintah mengupayakan untuk mencegah yang namanya penebangan liar, pembakaran secara sengaja, dan hama penyakit. Adalah perwujudan pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, selanjutnya adalah perwujudan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kalau tadi adalah perwujudan pemerintah, sekarang kita belajar tentang perwujudan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, menghindari tebang liar. Karena penebangan secara liar itu dapat menyebabkan hutan menjadi gundul serta akan mengakibatkan longsor dan banjir. Yang kedua, gotong royong membersihkan lingkungan. Lingkungan yang bersih akan menjaga alam tetap bersih, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Yang ketiga, menggunakan sumber energi alternatif. Kenapa? Agar keberadaan minyak bumi tidak cepat habis. Masyarakat dapat memanfaatkan energi yang dihasilkan dari bahan organik hewan atau tumbuhan. Nah, anak-anak dan kewajiban warga negara itu adalah sama tanpa mengutamakan kepentingan diri sendiri. Selain mendapatkan hak memanfaatkan sumber daya alam yang ada, setiap warga negara Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk melestarikan dan menjaganya.
Hak dan kewajiban warga negara hendaknya dilaksanakan dengan baik dan seimbang demi terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Nah, perwujudan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam sila kelima mengandung makna nilai keadilan dan kesejahteraan. Nilai keadilan itu apa? Nilai keadilan adalah suatu kondisi yang mampu menempatkan manusia dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajiban, serta harkat dan martabatnya secara proporsional diselaraskan dengan peran fungsi dan kedudukannya. Sedangkan kesejahteraan yaitu kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah, sehingga terwujud rasa puas diri, tentram, damai, dan bahagia. Nah, anak, mungkin itu yang dapat Ustazah ini sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah ini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.